Halo semuanya, kami dari kelompok L Rendang. Di sini kami bakal membahas sedikit tentang analisis kebijakan dan ekosistem kecerdasan artifisial Jepang. Pelajaran untuk Indonesia sendiri. Di sini kami bakal ngasih role model untuk Jepang itu sebagai untuk Indonesia. Nah, saya Fatir Gibran dengan NIM 10 3112 43013. Perkenalkan, nama saya Gian Luigi Andreas dengan NIM 103 1124 30245. Perkenalkan, nama saya Tiri Permana Putra dengan NIM 1031124301557. Perkenalkan, nama saya Ekel Persuka Tendal dengan NIM 103 1124300232. Perkenalkan, nama saya Jeki Sibayang dengan NIM 1031124301160. Oke teman-teman, di sini kita bakal bicara sedikit tentang analisis kebijakan dan ekosistem kecerdasan artifisial Jepang, yang dimana sebagai pelajaran untuk Indonesia itu sendiri. Di sini kami dari L Rendang Group. Next, Oke, pertama tuh latar belakang dulu, yang dimana Jepang adalah salah satu pemain utama dalam pengembangan teknologi AI di dunia. Meskipun Jepang tidak seagresif Amerika Serikat ataupun Cina sendiri, namun Jepang mempunyai pendekatan yang sangat terencana, sistematis, dan terfokus pada solusi sosial. Bagi Indonesia yang saat ini sedang membangun ekosistem AI itu sendiri, Jepang bisa menjadi contoh karena kita memiliki beberapa kesamaan seperti tantangan demografi dan kebutuhan untuk membangun talenta lokal. Yang dimana kita lihat Jepang tuh udah sekarang memiliki beberapa artificial intelligence itu sendiri, bahkan udah disebarluaskan kayak seperti koki di restoran itu udah pakai AI. Robot itu termasuk ke AI itu sendiri juga. Next mungkin. Baik, yang kedua itu ada tujuan utama ya. Nah, kalau kita lihat tujuan nih, kita ada 4 aspek ya. Yang pertama, mengkaji bagaimana kebijakan AI Jepang dirancang. Yang kedua, mengidentifikasi faktor kunci yang membuat Jepang berhasil. Yang ketiga, memahami bagaimana ekosistem AI dibentuk. Siapa saja aktor yang terlibat di sini. Yang keempat itu pengambilan pelajaran yang relevan agar Indonesia bisa mengembangkan AI itu sendiri secara lebih efektif. Kalau dilihat, tantangan kita juga nggak benar-benar drastis untuk kita melakukan AI di Indonesia sendiri. Kita lihat sumber daya manusia kita, banyak generasi muda yang sudah memahami machine learning saat ini. Juga pada mungkin udah belajar coding dan segala macam. Walaupun kita juga masih digoreng ya. Cuman kita bahas tentang nextnya mungkin. Oke, definisi kecerdasan artifisial sendiri. Balik ke poin awal yang sudah kita jelaskan di beberapa minggu yang lalu. AI adalah sistem komputer yang bisa meniru dan bahkan mengungguli proses berpikir manusia. AI mencakup banyak bidang, mulai dari pembelajaran machine learning yang sudah saya sampaikan tadi, machine learning, pemrosesan bahasa alami atau NLP, pengalihan computer vision, hingga sistem otonom dan robotika. Semua ini akan kita lihat bagaimana dikembangkan di Jepang. Kayak udah saya bilang juga, beberapa aspek di Jepang udah menggunakan AI itu sendiri. Mungkin next. Oke, gambaran global AI. AI saat ini menjadi medan persaingan global dengan proyeksi kontribusi ekonominya mencapai 15 triliun dolar pada tahun 2030. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Cina, dan Uni Eropa, dan Jepang itu sendiri berlomba menguasai sektor ini. Negara yang menguasai AI akan menguasai inovasi, ekonomi, dan geopolitik masa depan. Kalau beberapa orang bicara tentang AI itu, AI sebagai ancaman, tapi AI adalah sebagai pembantu untuk manusia sendiri. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, Fatir Gibran, dan di sini kita akan memasukin tema sejarah kebijakan AI di Jepang. Saya akan jelaskan sedikit. Jepang sudah mulai pengembangan AI sejak 1980-an melalui Fifth Generation Computer System Project. Namun, dorongan besar baru mulai muncul pasca 2017 ketika pemerintah Jepang membentuk AI Technology Strategy Council yang merancang strategi nasional AI 2018 dan diperbaharui 2019 sampai 2021 dengan pendekatan yang sangat komprehensif. Next. Dan tentunya dengan kemajuan AI di Jepang ini pastinya ada pilar kebijakan AI di Jepang. Yang pertama itu ada penguatan riset dan perkembangan. Pastinya pilar yang pertama ini untuk kemajuan dan keberlangsungan di kemudian hari. Dan yang kedua itu pengembangan talenta sejak pendidikan dasar. Ini sudah diterapin di Jepang udah dari dulu karena
untuk mengatasin SDM kedepannya. Dengan yang ketiga itu infrastruktur data dan superkomputer. Dan next, yang pilar keempat itu ada etika dan regulasi sebagai pengendali dampak negatif AI. Itu pastinya untuk menjaga serta mencegah AI yang kurang kondusif atau kurang terpakai dengan positif. Dan yang kedua itu kerjasama internasional untuk transfer teknologi, pastinya bertukar pikiran antar negara ya kan, sesama ke negara yang sama-sama akan maju. Mereka mungkin bertukar pikiran, brainstorming antar terkait teknologi. Dan yang terakhir itu ada pemanfaatan AI bukan sekedar industri tetapi penyelesaian masalah sosial. Oke, jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Gian ya. Kita lanjut masuk ke fokus R&D Jepang. Di sini Jepang sangat selektif dalam prioritas riset AI. Terus disesuaikan dengan kebutuhan sosial ekonomi mereka seperti smart mobility. Ada kendaraan otonom. Ini kendaraan otonom ini dapat beroperasi tanpa manusia yang mereka kendalikan. Nah, jadi ini untuk meningkatkan efisiensi. lintas negara namun tetap menjaga keamanan datanya sendiri. Yang kedua, itu Jepang membangun pusat data nasional serta superkomputer seperti Fugaku yang saat ini salah satunya tercepat di dunia. Terus yang terakhir ada kolaborasi internasional juga dilakukan untuk pengembangan cloud, big data, dan penguatan keamanan cyber. Oke, baik. Sini akan saya langsung jelaskan dari tentang etika AI di Jepang. Langsung saja kita akan membahas dari penggunaan dari AI Jepang. Next. Untuk pertama itu, udah pastinya setiap kalau ada pengembangan AI itu wajib ada untuk etika dan regulasi AI di Jepang. Nah, di sini adalah salah satu kekuatan Jepang mengapa bisa adalah regulasi yang akan berfokus pada human centric AI. Yang pertama itu AI harus meningkatkan kesejahteraan manusia. Untuk yang kedua, perlindungan privasi data pengguna menjadi prioritas. Yang ketiga, pencegahan bias algoritma. Yang keempat, sistem akuntabilitas bagi pengembangan AI. Yang terakhir, ini penting agar AI tidak akan menjadi ancaman sosial. Selanjutnya, untuk ini kita akan membahas dulu implementasi AI di Jepang. Implementasi AI di Jepang itu sangat luas. Maka itu ada pertama itu transportasi, yaitu pertama ada kendaraan otonom, pengaturan lalu lintas cerdas. Yang kedua adalah kesehatan, diagnosis otomatis,
perawatan lansia berbasis robot. Untuk yang ketiga tuh ada industri predictive maintenance, optimasi produksi. Untuk yang keempat, lingkungan. Di lingkungan ini ada mitigasi perubahan iklim dan prediksi bencana alam. Untuk terakhir itu ada pemerintahan. Dalam pemerintahan ini ada digitalisasi layanan publik atau bisa dibilang e-government. Selanjutnya, nah ini adalah poin-poin penting mengapa Jepang itu bisa membuat mereka berhasil dalam ekosistem AI di Jepang. Ini adalah poin-poinnya itu keberhasilan yang tidak lepas dari kata. Yang pertama itu adanya visi nasional yang konsisten. Untuk yang kedua, kolaborasi erat antara pemerintahan, akademis, dan industri. Untuk yang ketiga itu ada infrastruktur data yang kuat dan aman. Dan untuk yang keempat, investasi besar dalam pendidikan AI. Selanjutnya itu ada etika dan regulasi yang mengutamakan manusia. Yang terakhir, fokus pada penyelesaian masalah sosial sebagai prioritas AI. Selanjutnya lagi. Nah, pastinya kalau dalam pengembangan itu pasti ada tantangan yang masih dihadapi Jepang. Meskipun di mereka negara maju, Jepang masih menghadapi beberapa hal tantangan yang lumayan rumit. Yang pertama itu adalah kurangnya tenaga ahli senior di bidang AI. Yang kedua itu ada ketergantungan pada data di global. Yang ketiga, kompetisi dari Cina dan Amerika Serikat yang sangat agresif. Yang keempat, itu adaptasi teknologi di sektor UMKM yang masih lambat. Untuk yang terakhir itu adalah populasi yang menua dan mengurangi jumlah tenaga kerja muda yang di bidang AI. Sekian dari saya. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Eka. Lanjut. Yaitu pelajaran yang bisa dipetik Indonesia. Beberapa pelajaran penting untuk Indonesia. Perlu adanya visi nasional yang jelas dan berkelanjutan. Pendidikan AI perlu dimulai sejak dini. Kolaborasi antara akademis, industri, dan pemerintah harus diperkuat. Membangun infrastruktur data yang aman dan handal. Seperti yang kita ketahui, AI itu merupakan data yang harus kita lindungi dan harus aman agar tidak disalahgunakan oleh oknum. Terus fokus riset pada kebutuhan nasional seperti pertanian, bencana alam, seperti mendeteksi bencana alam, dan layanan publik. Terus penguatan etika AI sejak awal pengembangan teknologi. Ya, rekrutmen AI itu harus memiliki etis AI yang kuat. Lanjut. Sini perbandingan Indonesia-Jepang. Indonesia masih dalam tahap awal dengan strategi AI nasional baru dicanangkan pada 2020. Pendidikan AI masih dominan di perguruan tinggi, infrastruktur data dan SDM juga masih dalam tahap penguatan. Dibandingkan Jepang, kita masih tertinggal, namun bisa mengejar jika langkah strategis diambil dari sekarang. Next. Di sini grup project beberapa rekomendasi konkret. Pemerintah perlu memperbaharui strategi AI nasional secara berkala. Investasi besar dalam pendidikan AI di semua level, bukan hanya di universitas. AI harus dimulai dari sejak dini, dari pendidikan dasar sampai menengah untuk bisa berkelanjutan bekerja. Dorong riset-riset lokal berbasis permasalahan domestik. Terus kerjasama transfer teknologi dengan negara maju seperti Jepang dan negara-negara AI yang maju. Terus bangun pusat data nasional yang aman dan mandiri. Terapkan AI untuk mengatasi masalah spesifik Indonesia seperti pertanian presisi, manajemen bencana, hingga layanan kesehatan. Next. Nah, di sini kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu Jepang merupakan contoh negara yang tidak hanya memajukan AI secara teknologi, tetapi juga sosial. Indonesia dapat belajar banyak dari model Jepang dengan mengadaptasi pendekatan human-centric, penguatan SDM, riset terfokus, serta regulasi
yang etis dan akuntabel.